LPDP itu tidak muluk-muluk minta kalian bikin ini, bikin itu, enggak, tapi kita punya willingness, kita bisa punya keinginan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Set biar Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Wah, gimana nih teman-teman? Tetap semangat ya, walaupun tahun ini udah selesai, beasiswa LPDP seleksinya sudah selesai. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih, Mbak Fatihah? Tentang, jadi Kak Suci ini minta aku tentang ngobrol tentang organisasi. Emang kenapa Kak? Kenapa harus LPDP dan organisasi? Nah, that's the point. So, teman-teman, kemarin aku di komentar itu banyak yang nanya, beberapa ada yang nanya, gimana nih Kak, misalnya aku nih posisi mahasiswa mau daftar beasiswa LPDP, nah tapi aku tuh nggak aktif di organisasi, nanti aku tuh bisa nggak sih jadi award di LPDP, atau LPDP tuh harus nggak sih kita punya organisasi dan kita aktif di organisasi? Nah teman-teman, kita kembali dulu ke visi LPDP ya. Kenapa LPDP itu identik dengan mahasiswa atau orang-orang yang aktif berorganisasi? Jadi gini, salah satu visi dari beasiswa LPDP itu adalah mencetak pemimpin masa depan di berbagai bidang. Jadi pemimpin di bidang kesehatan, pemimpin di bidang pendidikan gitu ya. Jadi sesuai dengan keahlian, bidang keahliannya masing-masing melalui pendanaan biaya pendidikan. Nah, jadi core-nya saja, tujuan atau fokusnya LPDP itu membiayai kita kuliah untuk dengan harapan nih kita akan menjadi cikal bakal pemimpin generasi Indonesia yang akan membawa negara kita menjadi lebih baik, terutama di bidang keahlian kita masing-masing. Nah, that's why kenapa kita akan bahas kenapa sih organisasi ini dibilang bisa mendukung kita dalam memiliki jiwa kepemimpinan, kan begitu Mbak Fatihah ya? Oh iya. Sekarang kita kenalan dulu. Mbak Fatihah namanya, nama lengkapnya siapa ya? Dan sekarang sedang aktif atau sedang sibuk di apa aja nih? Kenalkan, aku Fatihah Nazmaisia, bisa dipanggil Fatihah, dan fokus organisasi yang aku ikuti itu ke pendidikan, tapi juga aku ada sosial dan juga ada keagamaan. Jadi memang ada bidangnya sendiri-sendiri dan ada fokusnya sendiri-sendiri. Tapi yang aku fokus pendidikan, jadi aku seorang koordinator dari Cita Rasa Kebaikan Pelajar chapter Solo. Jadi itu yayasan di Indonesia gitu. Fokusnya adalah memberikan coaching atau memberikan pelatihan soft skill kepada pelajar-pelajar kayak gitu. Wah, keren banget ya. Jadi teman-teman, Mbak Fatihah ini atau Fatihah ini, Dek Fatihah, oke, siapapun ya. Jadi Dek Fatihah ini memang sangat aktif menurut saya. Jadi sering menginisiasi kayak creating smile Ya, juga creating kan? smile itu yang sosial. Oh, yang sosial. Jadi itu dimulai dari kayak COVID-19 itu, terus bagi-bagi donasi gitu. Nah, jadi ya apa, statusnya sekarang tuh masih mahasiswa ya, masih mahasiswa di UNS, makanya saya relate untuk Mbak Fatihah ini sharing ke kita gimana sih mahasiswa itu bisa aktif. Jadi menurut Mbak Fatihah nih, kan kamu udah menjajaki dunia organisasi ini sudah cukup lama ya, dari awal-awal semester awal, sekarang udah di semester akhir. Menurut Mbak Fatihah, apa sih the difference dari kamu yang awalnya nggak aktif di organisasi, terus sekarang udah mau selesai kuliah dengan berbagai organisasi yang kamu ikuti, event yang kamu ketuai, itu bagaimana organisasi itu bisa berdampak ke kehidupan kamu di sekarang ini gitu? Oke. Jadi kalau misalnya kita masuk SMP atau SMA atau kuliah ya, pasti selalu kan ada kepanitiaan yang bilang ikutlah organisasi karena itu bagus di soft skill kamu. Ya, itu sebuah narasi yang dibangun. Aku tuh dulu nggak percaya kayak gitu Kak. Kayak apaan sih, kayaknya kayak belajar aja deh, kayak nggak perlu soft skill. Tapi ternyata memang setelah aku berorganisasi dari SMA aku mulainya. Jadi bukan dari SMP tuh, SMP aku fokus banget belajar, dari SMA sampai sekarang kuliah tuh emang bener jadi soft skill ketagihan. Nah tadi kan pertanyaannya Kak Suci, apa aja manfaatnya kan? Ya, manfaatnya itu pertama aku ngerasa lebih, dulu tuh aku tuh punya kecemasan sosial. Maksudnya kecemasan sosial, aku tuh takut kalau ketemu orang. Oh iya. Takut ketemu orang baru. Kamu tipenya apa? Aku nggak tahu ya dulu apa, tapi sekarang extrovert. Bisa berubah. Nah itu kecemasan sosial banget gitu, mau ketemu orang tuh mual, sampai ngomong sama orang baru tuh mual. Nah, karena organisasi ini aku tuh belajar satu skill, yaitu social skill, yang mana mengembangkan interpersonalnya
kayak hubungan sama orang tuh gimana, komunikasi yang baik gimana, public speaking yang baik gimana, sampai akhirnya karena dipupuk dengan banyak skill itu, sama ada self awareness, jadi nggak cuma intra sama orang tapi juga personal ke kitanya, kita juga lebih paham, oh kalau Fatia menyelesaikan masalah tuh lebih enak kayak gini orangnya, bukan yang kayak gitu, bukan yang kayak dia itu loh, bukan kayak gitu. Nah terus karena lebih itu, lama kelamaan jadi berani mengambil posisi kepemimpinan karena merasa udah paham nih kalau orang lain itu tuh gaya komunikasinya seperti ini, jadi mungkin kalau nge-handle mereka itu kayak gini gitu. Jadi bertahap sih, awal-awalnya tuh memperbaiki diri dulu, maksudnya memperbaiki diri itu kayak social skillnya, ternyata aku lebih enak ngobrol sama orang, terus taking challenge untuk ngomong di depan orang dulu, baru akhirnya leadership skill yaitu mengetuai atau jadi ketua acara kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ujuk-ujuk kita join satu organisasi kemudian kita yang awalnya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong gitu ya. Iya, bener jadi banget. kita belajar learning by doing ya, kita betul. join langsung ke organisasi. Kita biasanya organisasi itu kan kita punya broker ya, ada kegiatan-kegiatan, kita belajar bagaimana menempatkan diri biar kita itu ikut berkontribusi gitu ya maksudnya. Jadi lama-lama kita jadi bisa lebih mengetahui kayak karakteristik orang, terus gimana handle masalah, deal with problems gitu ya. Jadi nah Mbak Fatihah, tapi ada nih pertanyaan juga, gimana saya itu udah coba ikut organisasi tapi kayak nggak bisa engage, nggak bisa aktif kayak orang-orang lain gitu. Jadi ya numpang aja. Kalau ditanya kamu ikut organisasi kayak LPDP itu kan kita ketika apply administrasi, kita ngisi di tahap administrasi itu kan ada pengalaman organisasi ya, apa saja organisasi yang kita ikuti itu ada, tapi ketika nanti pas wawancara, ketika mungkin ditanya tentang leadership skill, tentang masalah-masalah organisasi, nggak begitu bisa karena ya itu nggak begitu aktif gitu. Nah gimana tuh Mbak Fatihah, jadi gimana biar mahasiswa itu bisa join organisasi itu dan bener-bener engage di dalamnya gitu, bisa aktif dan bermanfaat bagi dirinya, bisa berkontribusi juga buat orang lain gitu. Ya, ini pertanyaan juga ke orang-orang, maksudnya mahasiswa baru biasanya galaunya adalah aku harus ikut banyak organisasi nggak ya, soalnya kan kayaknya penting banget buat beasiswa tuh, banyak banyak ada yang tanya ke aku juga. Nah menurut aku sebenarnya tuh kita nggak perlu join banyak, tapi join satu yang benar-benar aktif. Nah cara aktif gimana? Nah dimulai dari milih organisasinya itu dulu. Nah itu ya juga, memilih organisasi yang benar-benar kita suka, maksudnya yang kita butuh. Nah kalau di case-nya aku memilih organisasi yang fokus ke self improvement, maksudnya kayak gini, aku kan suka tentang jurnalis atau broadcasting, aku pilihlah tuh radio atau majalah. Sebenarnya itu kan bukan organisasi kayak OSIS atau kalau di kampus tuh kayak BEM, community ya itu community atau klub ya, kayak klub. Nah tapi ternyata setelah ikut klub itu ada kayak program kerja yang mana itu melibatkan banyak orang, susunan organisasinya itu sendiri, susunan acara, yang mana aku akhirnya belajar lah manajemen organisasi kayak gitu kan, manajemen acara, gimana biar acara ini sukses. Jadi ya gimana aktif, pilihlah secara sadar organisasi yang kamu bukan ikuti gitu. ikut-ikutan ya, apalagi mahasiswa baru biasanya banyak yang kesini juga, banyak yang ikut itu juga. Pahami visi misi dari organisasi itu, karena kan ada ya orang yang kayak ikut organisasi ini karena keren banget, kayak opportunity-nya kayaknya bakal bagus deh. Memang opportunity itu akan bagus, kayak ibarat kata milih universitas kayak itu kayaknya bagus deh, tapi kalau kitanya sendiri nggak mau bergerak atau berubah, ya pada akhirnya opportunity yang dijanjikan itu nggak kalian dapatkan juga sih, nggak sampai ke kita juga ya, nggak sampai kayak gitu. Jadi intinya gimana pun organisasi itu bisa membangun leadership skill kita, itu kembali ke diri kita ya. Kita memang tahu apa yang kita butuhkan, kita intensi kita untuk ikut itu apa, tapi juga jangan kayak pamrih ketika aku ikut ini aku pasti dapat ini, ketika nggak dapat kita jadi kecewa dan nggak mau lagi ikut organisasi. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi memang tidak ada jaminan orang yang aktif di organisasi itu akan bisa achieve beasiswa atau achieve apapun kayak achievement pendidikan yang dia mau, itu nggak ada jaminan, tapi itu adalah pendukung ya Mbak Fatihah. Jadi itu bisa mendukung kita, membantu kita gimana cara bekerja sama dengan tim gitu ya, mendukung bagaimana kita mengimprove kapasitas diri kita, kayak kita lebih
punya relasi juga. Iya, itu penting sangat, kan? sangat Gimana? banget, sangat Kamu banget. punya nggak kayak case tentang oh aku ikut apa sih organisasi ini, aku jadi punya relasi ini yang ternyata di kemudian hari itu sangat bermanfaat ketika aku punya project ini gitu misalnya. Banyak sih, Iya. misalnya ini aku creating smile itu ya. Iya. Creating smile itu kan Itu ceritanya sosial ya. itu gimana sih creating smile itu? Jadi ceritanya kan waktu awal-awal Covid itu belum ada bansos itu, walaupun bansos seperti itu, maksudnya belum ada bansos, makanya kita pingin nih orang-orang yang kesusahan di tengah-tengah Covid, memang dampak secara ekonominya terlihat, kita bantu gitu kan, kita berikan donasi seperti itu. Tapi lama-kelamaan di sini banyak campaign atau banyak hal yang kita ikuti, misalnya ada campaign bantu bencana, lansia, dan Ramadan, penghafal Quran dan lain sebagainya. Campaignnya beda-beda sekarang, tapi fokusnya donasi. Nah, awalnya ya karena tadi ya benar ya, organisasi itu satu membangun relasi dan kerjasama tim, dan juga regulasi emosi sih. Soalnya kan kalau sama orang lain dikecewakan pasti, tapi gimana caranya meregulasi itu akhirnya goal kita tetap tercapai, kan itu hal yang kita harus lakukan ya. Maksudnya kita nggak boleh egois dong, ya kita sakit tapi maksudnya ada goal yang perlu diwujudkan. Nah itu misalnya goalnya, misalnya waktu itu kita donasi bencana itu kan, kalau diinisiasi sendiri bisa sih, tapi lebih susah. Akhirnya kita bekerja sama dengan LAS Sukoharjo. Nah, aku taunya pihak LAS itu mau nggak mau itu dari organisasi gitu, dari saling simpan kontak. Akhirnya Mbak ada nih, karena beliau kerja di sana, Mbak ada nih kesempatan untuk bantu. Nanti kita salurkan ke sana langsung kayak gitu. Nah itu banyak banget case yang akhirnya tuh kayak, aduh ini siapa ya orangnya, ya lihat kontak aja kayak tambah network. Berarti kan jadinya muaranya ke kontribusi ya. Iya, dari kita project kita di di organisasi itu nanti muaranya ke bagaimana kita berkontribusi, dan kontribusi adalah core atau significant thing yang di acquire sama LPDP. Karena di esai saja ketika kita mau submit ada esai yang judulnya komitmen kontribusi terhadap Indonesia, dan jangan berpikir tentang kontribusiku itu apa ya, aku ini sebagai dosen bahasa Inggris misalnya, kontribusiku itu harus di pendidikan bahasa Inggris. No, jadi hal-hal kecil yang kita inisiasi tapi itu terukur, kayak kita bisa lakukan itu dengan apa yang kita miliki dari diri kita bisa menginisiasi orang lain untuk melakukan itu udah kontribusi yang sangat valuable gitu loh, yang sangat diakui. Jadi LPDP itu tidak muluk-muluk minta kalian bikin ini bikin itu, enggak, tapi kita punya willingness, kita bisa punya keinginan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi kayaknya gitu ya Mbak Fatihah, intinya dari pembicaraan kita hari ini, memang organisasi itu tidak menjamin kalian akan mendapatkan beasiswa LPDP atau apapun, tapi itu akan membantu kalian dalam banyak soft skill kayak manajemen, tadi kayak pengelolaan emosi. Karena jujur saja saya pernah mendapat pertanyaan waktu yang 2017 saya ikut tes S2 itu tentang mengelola, misalnya nih intinya kayak gitu ya, intinya gimana kalau misalnya kamu jadi ketua, terus dalam satu project bawahan kamu itu nggak sesuai kerjanya, terus kamu harus menyikapi itu dengan gimana gitu. Karena memang waktu saya S2 itu apply S2 itu 80% pertanyaan wawancara tentang organisasi dan leadership skill. Jadi memang yang digali itu bagaimana sosok kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak nantinya gitu ya teman-teman. Jadi gimana Mbak Fatihah, penting nggak nih kita untuk berorganisasi? Penting banget sih, karena aku merasa manfaatnya itu sangat berguna untuk soft skill dan kecerdasan emosi ya. Maksudnya sangat-sangat membangun itu gitu loh. Mungkin di organisasi itu banyak macam kan, maksudnya organisasi keagamaan, organisasi skill kayak tadi jurnalis, broadcasting, atau organisasi yang memang fokus ke kepemimpinan, misalnya kayak BEM, terus DEMA kalau di sekolah ya kayak OSIS kayak gitu. Itu bisa kalian pilih, dan semuanya core-nya atau kuncinya sama, yaitu memang itu adalah wadah
kita untuk bisa berkontribusi. Sendiri tuh bisa kita ngasih kontribusi, tapi pada akhirnya kan kita nanti butuh orang lain kayak untuk mewujudkan misi kamu ini, isi kepala kamu ini perlu diwujudkan oleh sekian orang yang dimana teman-teman butuh manajemen organisasi. Misalnya ketika kita sendiri kita bisa ngasih 1, ketika kita sama organisasi kita bisa ngasih 100 gitu. Kenapa kita milih yang sedikit ketika kita bisa ngasih yang lebih banyak gitu kan ya. Betul. Jangan takutlah teman-teman, apa yang kita berikan kalau kita ikhlas akan kembali ke diri kita, akan kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Well guys, kayaknya cukup ya obrolan kita hari ini tentang organisasi, dan tetap semangat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, berusaha untuk menggapai mimpinya, untuk pursue pendidikan yang lebih tinggi. Dan jangan lupa muara kita adalah kontribusi. Setinggi-tingginya kita menempuh pendidikan, apalagi dengan didanai beasiswa gitu, kita tetap punya hutang moral nih. Kita punya hutang bahwa kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Oke? I think that's all. Makasih banyak ya Mbak Fatihah. Kalau misalnya yang tadi pertanyaan bagian organisasi itu, boleh nggak sih di spill gitu? Kalau iya komen di bawah nih teman-teman. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, nanti sosmednya Mbak Fatihah juga akan aku tag, oke? Jadi bisa keep in touch. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.